Saat ini saya sedang berada di kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan di belakang kami ada mahasiswa yang sedang melakukan unjuk rasa mempertanyakan kebijakan dan kinerja 1 tahun kepemimpinan Ansar Ahmad dan Marlin. Di belakang kita sudah diterima para mahasiswa oleh perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yakni Bapak Sekda Eko Sumbaryadi, dan mereka sedang mendengarkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa kepada pihak provinsi. Demikian. Kita juga bertanya ini, Pak Wagub ini sebenarnya bagaimana fungsinya? Kenapa di keliling-keliling kecamatan di Provinsi Kepulauan Riau? Sekelas beliau itu bagaimana membangun mitra dengan provinsi-provinsi lainnya? Bagaimana menciptakan program-program kolaborasi? Negeri kita hari ini ingin kolaborasi. Negeri yang kaya, negeri yang baik, seperti Jakarta dan sebagainya. Kita butuh kolaborasi di situ. Bukan hari ini turun ke kecamatan. Itu saya rasa untuk kawan, untuk bapak-bapak biro, asisten, mungkin Pak Sekda itu bisa mampu. Ini kami mahasiswa-mahasiswa. Kami banyak yang hampir terancam untuk proses kuliah, Pak. Astagfirullahaladzim, betul. Dan kami hari ini mengharap bagaimana peran pemerintah provinsi. Bapak sakit kuping saya. Saya juga sakit. Kami Pak punya kebebasan di depan umum menyampaikan pendapat. Jangan batasi kami, jangan hentikan kami. Biarkan kami menyampaikan pendapat kami, biarkan kawan-kawan saya menyampaikan pendapat. Sebenarnya kita berbicara dan menuntut visi misi dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, Pak, yang berbicara recovery ekonomi. Namun pada hari ini tidak terrealisasi, Pak. Bahkan indeks pembangunan dan kenaikan ekonomi itu berkurang. Bahkan pada akhir 2021, Provinsi Kepulauan Riau termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Dan angka pengangguran kita bertambah, Pak. Kenapa miskin sih? Ini bisa seminimal mungkin ya ada di Kepri. Memang tidak mungkin pandemi ini diusir, tidak mungkin. Cuma diminimalisir. Bagaimana cara meminimalisirnya? Nah, itulah yang dilakukan oleh Pak Gubernur kita, yang dimana dengan anggaran yang sangat kecil tapi mampu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Ini yang perlu adik-adik perhatikan ya. Buktinya apa? Buktinya dalam 12 bulan Pak Gubernur bisa mendapatkan 17 penghargaan dari pusat. Penghargaan itu pemerintah lain yang kasih masyarakat. Kali kau ngomong mulu kali kau. Orang bicara. Ngomong kali diam. Kalian yang mendengarkan. Adik-adik sekalian, inilah ya yang adik-adik perlu ingat, perlu ketahui, jangan hanya mendengar dari satu pihak ya. Jangan hanya mendengar dari orang-orang yang tidak senang dengan Pak Gubernur ya. Tapi lihat juga dari sisi positifnya. Ya, bayangkanlah 12 bulan bisa mendapatkan 17 penghargaan. Gubernur mana itu? Ya. Dengar, saya ingin mengklarifikasi bahwasanya Bapak tadi menjustifikasi kami. Kami mendengar salah total. Kami di sini mengkaji, beberapa kali kami konsolidasi permasalahan yang kami bawa di sini. Kami bukan mendengar, tapi kami mengkaji dengan data konkret yang kami bawa hari ini, Pak. Jadi kami ingin Bapak menarik itu, Pak, bahwasanya kami ini hanya mendengar. Tidak, Pak, kami berargumen dengan kawan-kawan, saling bertukar pikiran dengan gagasan, dengan intelektual kami, dan dengan data pasti dari BPS, dari kawan-kawan segala macam, dan tidak ada mendengar dari, yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya kami hanya mendengar. Oke, sekarang ini hasil kajian kami. Sekarang ini, apa sebab saya katakan seperti itu tadi? Karena tidak sesuai dengan data yang ada. Menurut data yang ada, dengarkan dulu saya bicara ya. Sebelum Pak Gubernur masuk, itu pertumbuhan ekonomi kita minus loh, Dek. Minus 4, sekian kalau tak salah itu. Sekarang dalam hitungan 1 tahun Pak Gubernur masuk, pertumbuhan ekonomi kita sudah plus 3,7 terakhir kemarin, dan sekarang sudah tumbuh lebih baik lagi. Jadi kalau tadi dikatakan pertumbuhan ekonomi kita minus, itu salah. Saat ini para demonstran sedang melakukan kegiatan untuk press conference, di mana mereka akan membacakan beberapa tuntutan mereka dan penilaian mereka selama kepemimpinan Ansar Ahmad dan Marlin selama 1 tahun ke belakang. Jika pemerintah provinsi
Riau dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang hari ini tidak ingin hadir kepada kami. Dan kami kecewa, padahal kami datang hari ini ingin menyampaikan solusi, kritik sekaligus solusi yang konstruktif. Dan ketika hari ini kami tidak berhasil berjumpa dengan Gubernur, maka akan kami sampaikan, kami akan datang kembali dengan masa yang lebih besar lagi untuk sampai kami ketemu dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menyampaikan tuntutan kami. Hidup mahasiswa! Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Merdeka! Oke, saat ini kita sedang berada di kantor gubernur dan di belakang kami ada korlap dari masa aksi. Bang siapa? Zulkarnain. Bang Zulkarnain. Kita akan menanyakan apa saja tuntutan mereka dan seperti apa kelanjutan daripada aksi berikutnya. Bang, tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa ke kinerja gubernur selama 1 tahun apa aja sih, Bang? Oke, baik. Terima kasih atas segala waktunya. Tuntutan dalam hal ini tidak akan kami bacakan atau tidak akan kami sampaikan sebelum kami bertemu dengan gubernur. Tapi tuntutan yang paling pasti, kami akan turun kembali ke kantor ini dengan masa yang lebih banyak lagi. Itu. Tadi sempat menyinggung soal tidak harmonisnya antara Ansar dan Marlin. Apakah itu menjadi satu penilaian kurangnya kepemimpinan mereka berdua selama 1 tahun? Kalau untuk itu kami tidak akan mengomentari secara pribadi. Yang jelas kami hanya melihat dari segi pemerintahannya saja. Oke, apa aja penilaian yang kurang dari masa itu nanti akan kami sampaikan ketika aksi dalam waktu dekat. Oke. Dalam minggu ini akan kami laksanakan aksi 2 kali lagi. Oke. Kira-kira kapan, Bang, untuk melakukan? Nah, itu akan kami konsolidasikan ulang bersama kawan-kawan dan akan kami masifkan masa kembali untuk kami turun ke sini dengan masa yang lebih banyak lagi dalam waktu yang dekat. Oke. Untuk jumlah pastinya, Bang, berapa banyak? Untuk pasti saya tidak bisa memastikan karena estimasi ini adalah gerakan eskalasi gerakan mahasiswa yang hari ini kecewa terhadap pemerintah. Selama di sepanjang ini berapa banyak mahasiswa atau dari kampus mana aja yang akan dikumpulkan? Kalau untuk ini saya tidak bisa memastikan. Namun ini adalah gerakan refleksi terhadap pemerintah dan ingin mengevaluasi pemerintah. Jadi ini tidak ada terpetak-petak dalam kampus dan sebagainya. Baik, di sebelah saya sudah ada Bapak Sekda Eko Sumberyadi. Pak, izin Pak, terkait dengan demo yang tadi. Tuntutan apa sih yang disampaikan sama para mahasiswa untuk Pemprov? Terima kasih. Adik-adik kita, mahasiswa, baru saja melakukan orasi di depan kita semua tadi di halaman belakang kantor gubernur kita. Beliau menuntut terkait dengan kinerja Pak Gubernur selama 1 tahun terakhir. Justru kalau menurut saya, apa yang mereka tuntut sebenarnya sudah lebih dari cukup apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur kita selama 1 tahun terakhir. Mereka mungkin karena tidak melihat langsung bagaimana kinerja Pak Gubernur selama 1 tahun terakhir dengan pembantu-pembantunya tentunya, dalam hal ini kepala dinas, kepala badan, kepala biro, ya, yang sudah bekerja tidak memandang waktu lagi, ya, dalam upaya untuk bagaimana supaya Provinsi Kepulauan Riau ini bisa terus tumbuh lebih baik dari hari ke hari. Jadi kalau ada yang mengatakan dari mahasiswa bahwa kinerja Pak Gubernur gagal, itu salah besar. Ya. Tadi pas sempat di orasi menyebutkan bahwa tidak ada harmonisnya selama 1 tahun antara Pak Gub dan wakilnya. Itu menurut Bapak itu seperti apa? Apa benar pernyataan tersebut? Sebenarnya pernyataan itu tidak tepat, ya. Karena apa? Karena memang masing-masing Pak Gubernur dengan Ibu Wakil Gubernur punya tusi masing-masing, ya, saling mendukung tentunya. Pak Gubernur melakukan tusinya sebagai pimpinan negeri ini yang tentunya tugasnya sangat banyak, ya. Karena tugasnya sangat banyak, Pak Gubernur
lebih banyak mencari kegiatan-kegiatan untuk bagaimana supaya pembangunan di Kepulauan Riau ini bisa berjalan dengan baik, tidak harus menggunakan dana APBD. Oleh karena itu Pak Gubernur berusaha ke pusat memperjuangkan bagaimana supaya pembangunan ini bisa dibiayai juga melalui anggaran dari pusat. Itulah perjuangan Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan arahan Pak Gubernur tentunya. Jadi semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Tidak ada istilah perpecahan, itu tidak ada. Pak, terakhir Pak, tadi ada soal menyinggung soal ekonomi Pak. Mereka para mahasiswa menilai kalau tingkat ekonomi di Kepri ini tidak ada penaikan Pak. Ya. Peningkatan itu seperti apa Pak penilaian? Jadi itu juga kurang tepat. Mengapa? Karena sebelum Bapak Gubernur memimpin di sini atau pada saat Pak Gubernur mulai hadir di memimpin kita di sini, pertumbuhan ekonomi kita itu berada di bawah 0, minus ya. Saya lupa minus 4 atau minus berapa gitu. Tetapi seiring dengan waktu berjalan di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, pada bulan kemarin saja pertumbuhan ekonomi kita sudah plus 3,7, itu kan sudah luar biasa. Berarti ada peningkatan yang sangat signifikan. Sudah luar biasa, peningkatan yang luar biasa. Oke. Jadi kalau dikatakan bahwa selama Pak Gubernur memimpin ini pertumbuhan ekonominya minus, itu salah besar ya. Baik, siap. Terima kasih kalau gitu Pak. Oke.